Halo, selamat datang kembali di Bung Offside. Hari ini bersama saya Bung Brian. Kita coba bahas dulu match-match yang terjadi di akhir pekan kemarin. Kita mulai dari Liga Premier Inggris, di mana Ole yang udah di ujung tanduk menjelang pemecatan lagi-lagi diselamatkan. Harus banyak-banyak berterima kasih nih Ole sama Ronaldo. Ketemu Spurs, mereka menang 3-0. Oleh merubah komposisinya yang biasa bermain dengan 4 back, kali ini coba bermain dengan 3 back, formasi 3-4-1-2 ya, dimana Bruno menjadi second striker di belakang dari Cristiano Ronaldo dan juga Edinson Cavani. Kalau kita lihat ini sebenarnya MU juga mainnya dengan 3 back ini belum terlalu bagus-bagus banget gitu kan, dimana memang masih terjadi salah komunikasi, salah passing, bingung mau kemana ketika udah bola udah di sisi kanan atau kiri pertahanan Spurs, mereka masih suka bingung bola itu akan dimanain. Tapi masalahnya Spurs ini bermain lebih buruk lagi, MU udah jelek, Spurs lebih jelek lagi. Terbukti dari gol kedua dan ketiga United itu ya murni kesalahan pemain dari Spurs. MU berhasil memanfaatkan itu, dan lini serangnya Son, Kane itu nggak kelihatan banget gitu. Malah di awal sempat Spurs dipertanyakan juga, si Nuno menurunkan formasi di mana lebih memilih Lo Celso daripada Ndombele, juga Ben Davies yang tidak terlalu bagus juga diturunkan kembali, dan ya inilah akhirnya Spurs kembali kalah 3-0 dari MU, dan malah sekarang jadi Nuno nih yang di ujung tanduk, ada rumornya ingin dipecat. Tapi ya lagi-lagi bintangnya adalah Ronaldo. Dia memberikan 1 gol, 1 assist, menyelamatkan Ole Gunnar Solskjaer. Ya seenggaknya Ole ini aman lah ya, bisa sampai 2 minggu ke depan, tapi kita lihat nanti. Kan Ole ini kalau kita tahu suka merubah-rubah lagi taktik dan formasinya. Tapi ya kita nggak tahu lah, kali ini dia selamat, kita lihat besok gimana. Lalu di Liga Premier Inggris ini banyak juga terjadi match-match kejutan ya. Sebelum kita ke match kejutan itu, kita ke Arsenal dulu. Arsenal ini menang 2-0 atas Leicester di kandang Leicester ya. Arsenal menang tandang. Ya inilah Arsenal mulai naik lagi performanya. Memang Arsenal kalau kita lihat awal-awal memang agak mengalami kesulitan karena memang mereka langsung bertemu tim-tim kuat. Tapi ketika bertemu sekarang di tim-tim di bawah mereka secara kualitas, mereka bisa mulai kembali menemukan performa mereka, dan Arteta ini kemudian kembali mendapatkan kepercayaan dari pemain, publik, fans, dan juga petinggi-petinggi dari Arsenal ini. Arsenal yang memang mahal dari kemenangan ini yaitu ya moral pemain ini kembali lagi, mereka jadi punya mental juang, mental semangat untuk bermain. Ya kalau kita lihat bahkan faktanya kan cukup lucu ya. Arsenal ini akhirnya poinnya sekarang sama MU 17, dan malah terpaut hanya 3 poin dari Manchester City saja. Nah, ngomongin tentang Manchester City, ini Manchester City ini juga kejutan ya. Di mana dia tumbang di kandang sendiri di Etihad Stadium, tumbang dari Crystal Palace. Crystal Palace ini kalau kita lihat 2 golnya itu memang ya kesalahan dari pemain Manchester City juga kan, terutama di gol pertamanya Crystal Palace. Gol pertama Crystal Palace, dia berhasil memanfaatkan kesalahan dari lini tengah Manchester City yang salah passing, kemudian berhasil dimanfaatkan untuk menjadi gol pertama. Lalu juga di Aymeric Laporte ini dapat kartu merah ya. Kalau kita lihat, karena memang dia sengaja menarik pemain dari Crystal Palace, dianggap dia orang terakhir sehingga wasit langsung memberikan kartu merah. Disitulah pertahanan City mulai hancur dan bisa dimanfaatkan oleh Crystal Palace lewat serangan balik yang sangat mematikan, menjadi gol kedua. Tapi kalau kita lihat itu gol kedua itu Man City ini agak terpaku ya melihat bagaimana Crystal Palace ini melakukan serangan balik, sempat bermain-main beberapa detik di kotak penalti City, dan akhirnya pemain City hanya terpaku, dan akhirnya terjadilah gol kedua untuk Crystal Palace. City tidak bisa membalas lagi sehingga akhirnya harus takluk di kandang sendiri dengan skor 0-2. Lalu juga Liverpool ditahan imbang oleh Brighton. Liverpool juga beberapa pertandingan terakhir bermain sangat baik sekali, terutama di minggu lalu ya, secara ganas membantai Manchester United dengan skor 5-0. Tapi ya inilah, kita nggak bisa namanya tim, kita nggak bisa terus berharap mereka terus menang, kan ada kalanya juga
pemain-pemain tidak menunjukkan performa sebaik mereka di minggu lalu atau minggu-minggu sebelumnya, sehingga ya tapi semangat juang dari Brighton ini yang patut diapresiasi, patut dibanggakan dari pemain-pemainnya ini memiliki semangat juang yang tinggi sehingga dapat menahan imbang Liverpool setelah tertinggal terlebih dahulu. Lalu juga ada Chelsea yang semakin kokoh di puncak klasmen ya, dia sudah nyaman di puncak karena rival-rivalnya yang lain juga kehilangan poin, menang 3-0 atas Newcastle United. Nah, Barcelona ini kita ke Spanyol sekarang, dari Inggris kita terbang ke Spanyol. Barcelona setelah ditinggal Koeman bermain imbang kemarin 1-1. Nah, pemecatan Koeman ini memang sudah bukan hal yang kejutan lagi karena memang sudah diprediksikan bahwa Koeman akan dipecat. Memang juga tidak mudah untuk tim ketika baru ditinggal pelatihnya harus meraih kemenangan, itu bukan sesuatu yang mudah. Tapi Koeman juga kalau kita lihat kan di Barcelona juga tidak memiliki hasil yang memuaskan juga untuk tim sekelas Barcelona, dimana dia punya sistem tapi pemain-pemain Barcelona ini justru tidak bisa mengikuti apa yang diinginkan oleh Koeman gitu, dan dia tetap memaksakan sistemnya gitu. Bukannya dia yang beradaptasi dengan pemain yang dia punya, tapi dia memaksakan bahwa pemain itu harus beradaptasi dengan sistemnya, yang mana itu sulit. Akhirnya Koeman dipecat lah. Rumornya Xavi akan datang ke Barcelona, lagi-lagi legend kembali menukangi klubnya, tapi ya itu semua gambling ya, masih ya belum kita tahu. Xavi di Al Sadd di Qatar juga memiliki hasil yang cukup bagus, tapi memegang tim sekelas Barcelona itu merupakan cerita yang lain. Jadi ya kita tunggu aja lah Xavi, kita doakan yang terbaik. Lalu juga kita dari Spanyol terbang ke Italia, di Juventus. Juventus ini entah kenapa beberapa match terakhir ini belum seperti menurun, seperti bukan Juventus yang kita kenal 2-3 tahun lalu gitu. Padahal pelatihnya juga masih sama, Allegri gitu. Tapi ya mungkin inilah ketika Juventus banyak ditinggal oleh pemain-pemainnya, pemain kuncinya kan seperti Ronaldo, itu terlihat jelas sekali bagaimana performance mereka turun, dan dia ini secara nggak langsung sekarang mereka terpaku di papan tengah klasmen Liga Italia. Ini mempengaruhi mental para pemain juga. Kita nggak tahu lagi mana nasib Allegri ke depannya, tapi ya itulah Juventus sedang tidak baik-baik saja. Nah, sekarang kita ke Milan dan Napoli. Ini dua tim yang sampai sejauh ini belum terkalahkan di Serie A. Jadi ya kita bisa melihat sesuatu hal yang baru lah di Serie A, di mana akhirnya dominasi Juventus ini bisa mulai terpatahkan oleh dua tim ini setelah sebelumnya di tahun lalu Inter yang merebut Scudetto, tapi kita lihat di musim ini sepertinya milik Napoli dan Milan. Tapi ya kita lihat nanti lah ke depannya. Oke, itu dulu hasil-hasil match dan penjelasannya sedikit dari pertandingan sepak bola di Sabtu dan Minggu kemarin. Sampai ketemu lagi di Boom Offside selanjutnya. Bye-bye.